sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Darul Hijrah ini ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat tauhid yang menjauhkan kita dari penyakit yang paling berbahaya yang tidak ada penyelamat daripadanya kecuali dengan tauhid ini, yaitu syirik yang datang ke dalam hati-hati orang Islam dengan cara yang sangat halus tanpa terasa. Makanya sensitif tauhid kita, sensornya harus selalu hidup. Maka sekali-kali atau sekali lagi kita tegaskan, itulah pentingnya tauhid itu dibangun dengan bahan-bahan original, bahan-bahan asli, yaitu ilmu berdasarkan wahyu, bukan dibangun di atas bahan-bahan sintetis, bahan-bahan KW yang dibuat berdasarkan pemikiran dan perasaan, dipikirkan dan dirasakan. Rasa-rasanya baik, kalau dipikir-pikir baik atau sahih. Nah, enggak. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang-orang yang bertauhid dengan hasil pemikiran dan perasaan, sensornya lemah, sensornya sangat lemah. Tapi kalau orang yang bertauhid dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, sensornya kuat, sinyalnya kencang, jadi mudah mendeteksi. Oleh sebab itu maka kita selalu memperbaharui iman kita dengan ilmu. Terakhir kita tentang faedah dari mengenal tauhid itu dengan benar, menghasilkan dua faedah besar. Qala rahimullah, idza arabta ma qultu laka ma'rifata qalbin. Apabila engkau telah mengetahui dengan secara hakikat yang sampai ke dalam relung hati yang paling dalam, bukan hanya sekedar klaim dengan lisan bahwasanya tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul adalah tidak beribadah kecuali kepada Allah dan meninggalkan segala perantara-perantara selain Allah itu, karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh. Walaupun banyak penjajah subuhatnya, banyak yang melegalkan propagandanya, selama tidak meyakini bahwa dia yang mencipta
maka tidak apa-apa kita meminta kepadanya, karena ini kan syubhat. Kalau ilmu yang nyata baik dalam Quran maupun sunnah, kita dilarang meminta kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prakteknya ada langsung di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di kalangan para sahabat. Kalau kita lihat orang banyak beraya ke kuburan meminta, ada yang sampai sujud ya, ada ya, katanya selama sujudnya menghadap kiblat nggak apa-apa. Ternyata banyak yang lupa kiblat saat sujud di makam itu. Tidak pernah nampak? Hah? Sering kan? Dikiranya dia seperti Ka'bah, keempat sisinya ada kiblat. Allah musta'an. Jadi ada yang melegalkan. Nah, kita tidak tertarik dengan itu. Karena ada yang asli, sah? Ada yang ori. Mahal Ustaz, iya tapi tahan lama. Kalah membeli? Enggak, kita menang membeli, menang memakai. Bukan kalah membeli. Membeli tauhid itu tak ada kalahnya, mesti menang. Memang mahal. Orang tak dapat beli. Kalau sempat tuan-tuan uang tak dapat beli, awak dapat beli. Gimana macam apa? Hah? Kalau uang has tak ada dapat beli, tiba awak dapat beli. Macam apa perasaan? Nih, bahagia kita. Ya, kalau sempat misalnya ada jam tangan 10 ada di dunia aku nyanyinya. Hah? Sah? Bangga enggak? Bangga. Bahkan kalau adanya seluruh orang kaya dunia memiliki, dah bangga kita itu. Apalagi kalau hanya 10 yang ada di dunia, salah satunya kita. Jadi semakin sedikit ahli tauhid yang benar itu, maka semakin terasa nikmatnya. Bukan kita gembira orang tidak betul, bukan. Artinya apa? Di antara yang sekian banyak itu dipilih kita, di antara yang sedikit yang tetap mempertahankan tauhid itu. Kita tidak boleh terpengaruh dengan ramainya orang yang melakukan, namanya orang kena syubhat, namanya orang yang terpedaya. Enggak. Karena memang sifat orang berilmu itu kokoh. Orang mengambil ilmu dari mata air, ilmu langsung sehat, kokoh. Tapi kalau minum di bantaran Kali Ciliwung, ada dia. Di bantaran-bantaran sungai, aliran-alirannya dia banyak penyakit. Sabit kami tak apa-apa minum, lah biasa minum kau. Jadi di bio kau tak apa deknya orang. Kan ya? Contoh kami darun dulu ayu masariang. Tak bermasak. Sudah itu baik ayu aqua. Tu sabit aqua ada isi suge kan? Aqua kau ayu apa di ruangannya nyanyi ayu sumur apa? Sumur bor nyanyi. Salah kami masariang dulu minum mah. Apalagi sumur bor. Berhasil sumur bor masariang nah. Kan ya? Nah, jadi kalau lebih biasa minum ayu kau, tak tahu so kau. Sama aja kalau orang sakit latih air lah komplikasi tu kena dek pilex damamnya. Hah? Tak ada so damam dek pilex dulu. Nyanyi lah biasa sakit koi. Tapi kalau kita yang sehat-sehat walafiat, ya, kalau dek damam selemo lah minta cuti tu. Apa dah datang deh damam danya. Apa sebab? Karena damam selemo. Tapi kalau lah gula lah nawo, apa leh? Asam urat tinggi, kolesterol tinggi, itu dah mau selemo tak saja deh lah. Tak, jadi itulah orang-orang yang biasa dengan hal-hal yang menyimpang itu. Jadi kata Syekh, "Iza arabta ma qultu laka ma'rifata qalbin." Kalau kau sudah sampai pada ma'rifatnya yang hakiki, mengenal dengan sebenarnya mana tauhid sehingga dilaksanakan, wa arabta syirka billahi alladhi qala Allah fihi, dan kamu tahu pula syirik yang merupakan lawan tauhid. Memang orang yang tidak kenal tauhid yang benar tak akan tahu syirik. Tak tahu
syirik. Sama orang yang tak mengenali sunnah takkan tahu mana sunnah mana bid'ah. Sah? Makanya walaupun dia berkorban kita ahlus sunnah, tapi bid'ah diterimanya juga. Padahal mana yang mahal, sunnah apa bid'ah? Hah? Tapi mana peminatnya? Wih, iyalah, yang banyak peminatnya tentu kena murah meriah. Murah meriah, ndak tinggi sekolah pun bisa buat, kan ya? Makanya tak perlu tinggi-tinggi sekolah buyar. Apa sebab? Sebab masalah bid'ah itu tak perlu tinggi sekolah, tak perlu belajar lama-lama, kan ya? Cukup menyendiri penuh sudung lah 10 sebulan lah jadi ulama, atau pergi umrah 2 hari, beli baju jubah, pakai semiri, pakai kopiah lah jadi buya. Nah, jadi syekh pakai dana sorban apuro kan, pakai galong Arab dulu kan, masya Allah. Tapi kalau ilmu memang harus dicari, harus dituntut, dipelajari, didalami, dipahami, dihayati, dihafalkan, dipertahankan dan diamalkan, kemudian didakwakan. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kalau kau tahu itu, kata Syekh, syirik yang Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya. Wa arafta dinallahi allazi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim, dan engkau kenali pula agama Allah yang dia utus semua rasul dari awal sampai akhir. Allazi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, yang Allah tidak terima agama apapun dari seseorang kecuali agama ini. Kan agama kita kan apa, agama kita Islam? Salah, al-Islam. Tengok KTP. Hah? Tengok KTP Ustaz. Apa tulisan? Salah tuli asli. Itu tidak tambah-tambah yang tahu juga. Nya Islam nakirah. Tentu nakirahnya tekan oleh. Kalau nakirah alun jolin. Kalau nakirah alun laleh. Jadi yang betul agama kita al-Islam. Inna dina indallahil Islam. Itu jadi tambah-tambah yang ru. Ini masih nakirah. Jadi ada Islam Arab nya, ada Islam Nusantara, ada Islam murni, ada Islam bersih, ada Islam kecawen, ada Islam kebatinan, ada Islam Islam KTP. Waktu Islam memang di KTP Islam tulisannya, makanya diidhafatkan terus karena masih nakirah. Besok kalau ada tonton yang jadi pejabat, khususnya di Sduk Pencapil, tolong tambahkan al-Islam, jangan tambah-tambahin oleh. Kalau ada nambah sok mamnu al-idhafah karena sudah beralif dan lam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, tahu kamu agama yang tidak diterima Allah kecuali al-Islam ini? Wa arabta ma asbaha ghalibun nasi fi minal jahli bihadza. Tambah lagi mayoritas umat atau manusia jahil terhadap ini. Mayoritas manusia jahil terhadap ini. Kalau nak percaya dahulu kan masih ada juga kepercayaan animisme kat wala. Masih dahulu takanang dalah waktu kami nak nikah bulan apa? So lupa lu mah. Jen nikah bulan dok. Salah mau. Bulan dok turun zaki deh nya. Turun zaki. Terus sampai dah apa ramah. Caklah turun zaki di langit. Kan ya? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah, rezeki kalian ada di langit. Itu kalau lekan tu ada boleh ya. Caklah nikah bulan tu dok turun, tak ada masalah.
Atau jin nikah di antara 2 hari raya. Apa itu? Banyak tamu dumare gitu. Dan sebagainya. Atau jin di bulan Safar. Itu bulan Safar? Bulan Safar. Nah, dan sebagainya masih banyak. Dan sebagainya. Ini tanda kejahilan orang. Kemarin ditemukan kolam di mana? Di Bawar ini, di apa? Di Bukit. Ala kubang-kubang roh situ. Dulu masa mau SD dulu di Darun aten ke bangko tu nuang sana. Bangko sah? Ya kan? Mak tang di Bangkinang datang kian. Mengapa? Nak sehat. Dia yuk hawa nak bisa sehat bah. Segala macam penyakit kulit masuk situ. Sudah itu tolak kubang situ. Akhirnya banyak nombor penyakit kulit. Allah besar. Begitu kepercayaan kaum muslimin. Ghalibun nas. Ya, karena memang sebagian besar umat Islam tidak belajar agamanya dengan serius. Iya. Makanya ketika kami membincangkan buat misalnya jurusan akidah, apa kasih dipelajarinya? Tidak terbayang oleh sebagian besar yang dipelajari selama ini ketika belajar materi agama Islam, rukun Islam, rukun iman. Itu yang dipelajarinya. Dan itu tidak salah, benar. Cuman tidak tahu detailnya seperti apa. Kalau tanya syarat la ilaha illallah rata-rata tidak obeh. Dia tanya rukun kalimat syahadat tidak. Dia tahu tu apa rukunnya. Rukun apa lo aja nak ada rukun iman, rukun Islam ni nya, rukun syahadat nak wujudnya. Sah? Kan dulu dah obeh dia warah. Bila obeh? Setelah ngaji tahu tauhid. Alhamdulillah. Setelah kita itu ternyata kalimat itu ada rukunnya. Dulu kita tidak tahu syarat diterimanya amal, tidak ada penekanan. Yang penting asal losale yoro, kan ya? Gini ya, ada nak pergi haji kan? Hati-hati beko, banyak pangdam di Moka tu. Tahu pangdam? Panglima dam. Ya. Orang pantiangnya Ustaz, kan lah baben kayaknya tu punyanya contoh putih bolehnya. Masya-Allah. Ha? Kira-kira amun daknya ketika nak beli Honda ya. Ben ke orang tak tantu daknya. Contoh putih boleh ke amun itu? Amun. Tak, itulah tanda lemahnya. Lemahnya tamassuk biddin, lemahnya semangat beragama. Lepas tu jangan tak kicu orangnya. Jangan tak kicu bayar lah nyo ke berdosa nya. Nyo kan berdosa. Bisa tonton channel itu kecil. Jangan kunci jauh madu lagi. Maka masuk pencuri calah nyo ke berdosa cilok rumah awaknya. Amwa. Tak pakai agama yang balasannya surga. Bisa tuan-tuan mengatakan calah ngicunya punya nyolah. Yang penting awak lah baba bayu. Jali ogom PAT 75 dia semua haji tu jual 250 bolok lah jalan gratis dah masuk. Asal itulah dia bela hadiah ke pimpinan-pimpinan dah. Jam ome. Jam rado yang ome kan 3 hilang ah. 3 hilang hitam. Allah musta'an. Tidak masuk. Karena memang tidak bisa. Sekali-kali apapun tidak bisa kalau dilaksanakan. Apalagi mereka ilegal. Nah. Oh dibawa kami ke tampik dunia. Berapa lama tonton tagak situ. Memang berbantai sampai hati 50 terus kloter sekali sampai selesai. Dan cair orang. Dan cair orang. Jangan pernah jadi apa dan jadi kojo di bangun Islam itu 8 jam sip kami kojo, tukang bantai, tukang kawas sebagai pengawas. Nah, kalau bantai sampai kini aman tidak saya juga dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawas orang itu sekelompok antara 15 sampai 20 orang dalam 8 jam
Ya, paling banyak mereka bisa menyelesaikan sekitar 500 sampai 600 ekor. Itu profesional sodo. Pakai alat sodo. Ndak inya angku ikan biang dulu. Selesai nayang kate mesin berjalan. Ya bang ya. Nah, itu dia. Bawa nama itunya 20 orang, uang bagak-bagak itu. Uang Turki, uang Suria, uang Mesir, kekar-kekar. Karena ini poso lah, warnanya banyak pisau tajam kan. Terpaksa tidak takut lah. Nyerlah biasa ni pisau je kenek. Kan sawit dan lah biasa main pisau je kenek. Kan tak percaya. Nolong amat mai bawang. Kita tidak takut tengoknya mampu pisau dulu kan. Alhamdulillah karena jaminan hukum ada. Jadi kita tidak bisa digertak. Dia minta turunkan, misalnya saya hanya bolehkan turunkan 20 ekor sekali satu trip. Karena mereka 20 orang kan. Tidak boleh. Minta 40, tidak. Bertahan gitu. Sebab kan bagi ibu kalau tidak bisa mengawasinya. Ya, orang itu kan wajib sah. Wajib mau bocorkan banyak. Kalau kita bukan, kita untuk mengawas sah tidak sahnya ibadah orang. Tentu harus ini. Kalau kalian mau cepat, selesaikan itu cepat. Secara syar'i. Tidak bisa, karena aturan harus ditegakkan. Tabasya aku, nunggak bagak ada depan dia tabasya, tidak bisa masuk. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tidak bisa kita hanya mengatakan terserah. Coba petibo, tidak. Justru kita harus lebih berhati-hati. Cuman tadi lemah terhadap agama, sehingga kita tidak bisa menerima untuk berhati-hati. Karena memang kebanyakan manusia jahil terhadap agamanya atau terhadap tauhid ini. Nah, yang demikian itu, ketika kita mengetahui itu dengan benar, ya terasa nikmatnya tauhid itu, sehingga kita terasa betapa hati-hatinya kita terhadap syirik, sensornya jalan. Sehingga banyak orang tanya kadang hal-hal yang kadang tidak syirik, sangkojo syirik kadang tidak kadang tidak syirik sangkojo syirik dah. Itu tanda bahwa sensornya jalan. Kan ada kadang kalau tonton kalau naik pesawat kan berpresur kan ada detektor logam yang menyensor segala barang yang terlarang. Kadang yang disensor kunci terlarang dibawa. Apa sebab? Karena memang mereka hati-hati, mereka teliti, sehingga yang tidak masalah pun disensor dulu. Kadang paku dalam sepatu, kadang buka sepatu dulu, buka lagi kayak pinggang, dan sejak macam itu tidak pakai kayak pinggang lah. Tidak pakai kayak pinggang, kalau yang pakai jubah lah kan, dia tidak pakai kayak pinggang, pakai selau aja. Ribet banget buka selau dapat uang. Kadang tak buka kayak sleting, tak kira buka kayak pinggang lah kan, apa. Tapi ada kalau ustaz dia pinter beliau. Jadi gaspernya pakai karet gitu. Ya saya, masya Allah. Jadi tidak bisa dibuka. Kadang yang terbawa itu pena yang ada besinya. Ini juga. Ini bagus, tanda sensornya jalan. Jadi kalau ada sebagian kita bertanya, Ustaz ini gimana bid'ah atau sunnah ini? Mantap itu, berarti sensornya jalan. Tapi kalau enggak, contoh putih bulu Ustaz poncang eloknya. Allah itu kan maha pengasih, maha penyayang. Enggak, itu tanda kita sensornya tidak jalan, macet. Makanya menghidupkan tauhid ini membuat kita sensitif terhadap segala hal yang bersifat syirik. Menghidupkan sunnah membuat kita sensitif terhadap segala hal yang menyebabkan bid'ah. Kenapa? Karena syirik membuat amalan kita tak bernilai, terhapus. Bid'ah membuat amalan kita tertolak. Mau tuntun sia-sia, mau tuntun beramal penat kita, nanti gigit jari di akhirat, mau? Enggak. Maka sensor ini harus kita hidupkan. Maka kata Syekh, ini melahirkan afadaka faidataini.
Ketika kita mengenal itu dengan baik, mendatangkan dua faedah. Yang pertama, setelah azan nanti. Kita azan dulu ya. Waktu azan tidur. Masya Allah, cepat sekali. Allah musta'an. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu an la ilaha Hayya 'alas salah. la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. La haula Hayya 'alal falah. la haula wa la quwwata. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Nah. Salli ala kaum muslimin kaum muslimat. Jadi kata Syekh, afadaka faidataini, melahirkan padamu dua faedah. Al-ula al-farahu bi fadlillahi wa bi rahmatihi.
Yang pertama tentu kita berbahagia, bergembira dengan mendapatkan karunia dan rahmat Allah SWT. Karena memang hidayah ini adalah berkat karunia Allah, bukan karena kita. Kalau Allah tak beri, tak dapat. Makanya ini adalah anugerah yang wajib kita syukuri dan bergembira karena kita bisa menjalankan agama dengan baik. Itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah bergembira yang bukan karena agama. Misalnya kita baru bergembira setelah puasa, diizinkan bergembira ketika berbuka atau ketika berhari raya. Ya, tapi jangan banyak no. Jangan banyak no, ayo. Jangan banyak no. Ayo. Jangan masuk ayo yang tidak ayo kan. Ini ayo tapi enggak ayo nya. Ini ayo tapi enggak ayo. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diizinkan kita untuk bergembira. Kemudian yang lebih lagi nanti di saat dibuka catatan amal kita, ternyata semuanya ada merek tauhidnya bang ya, dan sunnah. Merek tauhid karena realisasi la ilaha illallah, merek sunnah realisasi Muhammadur Rasulullah. Memang apik sekali kata orang Jawa itu ya. Ya, kalau sudah ada merek tauhidnya dengan la ilaha illallah dan merek sunnahnya dengan Muhammadur Rasulullah, aman kita, nyaman kita akan berselebrasi. Maka kita tidak mau berspekulasi. Insya Allah bisa arunya. Jangan apa boleh kalau apa nanti bisa diopong dunia nyinya. Dan lah dan WA malaikat mungkar nakir dulu nyinya. Lah di WA ada yang mungkar jangan nakir dulu. Jadi jenis saulah lah sabunnya dah ensok kena dulu. Astagfirullah. Tak bisa kaum muslimin dan muslimat. Atau pokoknya kalau ada yang sok nyabun tak boleh bin asana dia. Sabun dan nyuwanya. Sabun dan nyuwa terus kena embau sok ya. Tu contoh kucang kena ayu hujan esok dulu. Kucang contoh kena ayu hujan. Atau contoh mancik di becak semprot. Mana tonton semua cik siap semprot? Kalau ndak mau mancik masuk ke rumah ya tangkok sudah itu semprot just cat. Insyaallah lain ndak ada kawan-kawan masuk dulu. Ndak pernah coba? Cobalah tapi cuma payah nongko. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kan Allah yang katakan wa barazu lillahi jami'an. Hari itu mereka tampil di depan Allah. Wa qala faqala ad-du'afa lillazina istakbaru. Orang-orang yang menjadi pengikut yang lemah-lemah itu berkata kepada mereka yang sombong-sombong yang menolak kebenaran itu, sehingga mereka membuat-buat kebatilan. Inna kunna lakum taba'an. Dulu kami kan ikut kalian. Kan itu kalian salah hajinya. Kan kalian ngaji dulunya kan? Kalian menyambut kami, tidak apa-apa aja bolehnya. Fahal antum mughnu anna min azabillahi min syai'? Bisa enggak tuan-tuan yang hebat-hebat itu menghalangi azab Allah dari kita? Nah, baru mereka mengaku. Apa katanya? Lau hadanallahu lahadainakum. Andainya dulu kami dapat hidayah, pasti kami akan berikan pula pada kalian. Cuman ternyata kami sosik. Nya kata sosik itu kami pantang dulu sabui. Ya, nyosek-nyosek uangnya kojonya nya. Kalau ada orang sosik ndak tonton sabui sosik. Lope je lah. Panjang awak jangan sosik. Inyo caklah sosik. Kalau lecen itu ndak tiap saudara lah. Kan ya? Kan awak pernah sabui-sabuin misalnya wawang dan agama lain kan tak sabun awak sosial ni wanglah sosial je asal kan tak sosial je lah. Nah, paling masa sabut kapiunya kan ndak amun sabut kapiu abut non ndak yang salah dah nak non muslim nak kapiu nak apa-apa terserah.
Nyemak awak tak jawab masalah nak sawi awak dia domba yang tersesat tak masalah dah. Kan dak bagi dah. Apa nyemak bang itu tuan? Padahal mana nak menghina. Mana yang lebih merendahkan, domba-domba yang tersesat atau orang kafir? Domba tersesat lebih merendahkan, tapi tidak pedulinya awak tak domba. Sah? Awak kan tak domba dah. Apa lu wangi wak? Nah, cuman mereka dia wangi, memangnya kafir tu dia wangi. Sah? Dia makan kafir. Awak kan tak domba dah. Tak lah sasik dah kan? Jadi lah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita tak peduli nak disebut apapun sama mereka, memang itu ajaran agamanya. Yang tak boleh adalah menzalimi. Kita tak akan menzalimi mereka. Mereka juga jangan coba-coba menzalimi kita. Tapi kalau menyalahkan, tak mungkin tak menyalahkan. Kau tak percaya apalah dengan khutbah mereka di gereja atau khutbah mereka di sinagog. Kau tak salahnya wak. Tak salahnya wak. Boleh kan? Iya tak? Tak kan payah buat nukat agama lain, nak wasat agama saling menyalahkan cuma. Wasat agama saling menyalahkan, lagi orang luar agama kita tidak anti disalahkan, salahkan aja lah, tak ada masalah. Cuman kalau awak tak salah, tu awak sabut salah. Ha? Awak juara tu sabut dia tak juara. Awak sabut lah. Awak lulus sabut tak lulus. Awak. Ha? Awak berpiti sabut tak piti tak awak. Nampaknya awak lah sudah dapat piti sabut tak. Hati-hati. Awak dah. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dibilangnya kita sesat padahal kita tidak sesat. Apa tu tidak sesat? Nabi sabun dah. Kalau kalian pegang Al-Quran dan Sunnah, kalian takkan tersesat. Tu sama dijadiin dia nak misalnya dasar negaranya, undang-undang dasar Al-Quran dan Sunnah. Tu sabun yang sosok caya. Hah? Ada orang menjadikan undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah, lalu dilaksanakan seperti di zaman Nabi dan para sahabatnya. Ya, tu sabun orang sosok caya. Enggak. Tapi kalau sabun dia, banyak maksiat situ. So banyak sikon ni. Kenapa? Di situ orang tak bersepalo lah nak wonya sikon. Sitan kan? Sikon dah dapat hukum asal tak basuh. Tak basuh palo. Kan ya? Di sitan orang buat konsernya. Bila 2 kali setahun awak? Tiap malam aja. Kan ya? Kan itu? Itu dia nak sabut samunya. Akhirnya bakawan di Amerikanya. Tahu tak? Tak kawan lah. Dia tu deh. Kau tak percaya ceritanya mana banyak bagian nang do ketikanya buka perusahaan minyak, mana banyak bagiannya pada bagian Amerika. Tu tengoklah awak, mana banyak bagian awak pada bagian Amerika. Hah? Banyak bagian ini pada Amerika lawak. Banyak bagian Amerika. Non mata banyak je bagian ini. Sudah itu dibuat disuling di negaranya. Awak beli mahal kayaknya dia. Nya awak punya. Awak punya. Kerja dia tu awak. Nya awak memang paibo. Paibo, sayang ke uang. Kan ya? Saya tengok orang awak di luar negeri. Cayo ke orang lain le pada orang kampung. Tak tampak dan nampak dia tuan-tuan. Ha? Ke orang kampung cuma-cumain deh. Tapi orang luar negeri bawa kawan deh. Enggak ngerti pasal orang lagi dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Jadi kita bersyukur, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia dari Allah dan rahmatnya, dengan yang demikian hendaklah mereka bergembira. Karena apa? Karena itu rahmat dan karunia Allah itu lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan.
Bisa tuan-tuan mengumpulkan dunia dan seisinya untuk seorang awak? Tidak kan? Tapi mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya bisa, yaitu tauhid ini. Tauhid ini orang-orang kafir di akhirat nanti berangan-angan andainya langit dan bumi dan seisinya milik dia, ingin dia tebus kalimat tauhid ini, dia tebus kekeliruannya, kekafirannya dengan kekayaan langit dan bumi. Bisa? Tidak. Makanya wajarlah kita bergembira walaupun kita tidak memiliki dari dunia sedikit pun, tapi kita memiliki kalimat tauhid. Itu mengangkat Bilal dulu, itu mengangkat Suhaib Ar-Rumi, itu yang mengangkat Salman Al-Farisi, itu yang mengangkat kalau orang Arab lah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan syiriklah yang menjatuhkan Abu Jahal, Abu Lahab, yang katanya pinter itu, yang katanya jenderal itu, yang katanya cerdas itu. Kan mereka cuma entah apa puluh yang ikut Muhammad gue nya opo sabu ya omoji nya kan macam itu kan sama ya kini wong ngajinya nang tu kalau ngajinya tidak berpikirnya opo sabu dia guru dia anggong deh kan ya suruh janggut leh suruh nggak selalu kau lo dia nya suruh bini sampai itu tak tolak dia. Kalau amu sana kok tolak amu sana je bang ya. Cuma tak tolak dia bang ya. Gawatnya. Jadi begitulah. Allah musta'an. Jadi mereka itu sama dulu mereka bilang pada pengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka itu orang-orang azillah, orang-orang yang hina. Jadi apa sampai Muhammad dia dikuinnya. Itu bahasa mereka. Alhamdulillah. Untung rasa itu datang pula sama kita. Apa saja yang dikatakan Allah dan Rasul kita mau. Cuman belum sanggup saja. Gitu ya? Belum. Belum sanggup. Kita mau pergi haji belum sanggup. Kita belum pergi umroh belum bisa. Kita nak nikah lagi belum ada izin. Kan banyaklah hambatan-hambatannya ya, kita nak anak banyak belum diberi rezeki dan masih banyak kita nak berinfak rezeki terbatas tapi Allah buka kesempatan yang luas. Kalau tidak banyak piti banyak tersenyum karena tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu pada saudaramu sedekah. Kalau tidak bisa memberi kenyang orang, bikin senang orang kan ya, bikin orang senang. Tapi kalau bisa kenyang dan senang, aku bisa menang sekali kan, alhamdulillah. Demikian. Jadi kaum muslimin, jadi senangnya kita dengan nikmat Allah. Wa afadaka aidan, yang kedua manfaat faedah yang besar juga, al khauf al azim, ketakutan yang besar. Ini kalau takut ke yang patut takut itu elok bang kan ya, takut ke yang patut takut elok tak kan ya. Kalau tidak awak takut kerana awak patut takut, binasa kita. Weh di situ ada ilmu cokok rambutnya, nak takutnya, nak takut lainnya, lalu situ tidak binasa. Ini patut takut, harus takut. Ini bangga jadi lawannya, kan ya? Nak cuba sontiang lawak kan, dilawan juga. Akhirnya pengsan. Sudah itu siram dah uang, melawan yang lainnya. Melawan jone ini bau siuman kan karena tinju dia kawan pengsan. Sudah itu siram dia ibu-ibu pasau kan. Sudah itu tagak itu melawan jong lainnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika kita takut pada yang wajar kita takut, itu adalah kebaikan besar. Dan tentu yang paling kita takuti di atas segala yang kita takuti adalah Allah Ta'ala. Dan dosa yang paling ditakuti adalah dosa syirik. Ingat, siapa yang kenal tauhid dengan benar pasti tahu syirik. Tapi siapa yang tidak mengenal tauhid dengan benar, tidak tahu dia mana tauhid dan mana
syirik, sehingga bercampur ya dengan alasan merealisasikan tauhid tapi melakukan kesyirikan. Karena apa? Biasa dengan bahan sintetis penuh subuhan. Nasallallahu alaihi afiyah. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhruja min lisani. Kalau kau tahu orang bisa saja kafir gara-gara satu kata yang dia ucapkan. Gara-gara satu kata yang dia ucapkan. Seorang sahabat bilang ke Nabi, "Masya Allah wa syi'ta." Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah artinya makna bebasnya Masya Allah, segala berlaku atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi marah, ataj'aluni lillahi niddan, kamu nak menyekutukan saya dengan Allah SWT? Lakin qul ma syaa Allah thumma syi'ta. Jauhkan Nabi dari sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang nak menyamakan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nur Allah, Nur Muhammad jadi Nur Dasman. Nur Dasman bodoh. Iya, Nur Allah campur Nur Muhammad jadi Nur Dasman. Akhirnya orang menyembah Dasman, sudah itu lupa sama Allah. Itu tauhid do. Tauhid do. Nya kaji tauhid nomo. Kaji akidah nomo. Apa sebab? Bahannya bahan sintetis. Waduh, hadis Ustaz, hadis ilegal. Hadis ilegal. Apa hadis ilegal? Hadis sintetis jusan. Ya, KW juga rupanya. Nah, tapi KW yang paling ini ada KW 1, KW 2, KW 3, KW 4. Kalau nempel yang mencopet awak tu KW 4. Nah, ibaratnya kalau KW 1 3.000, KW 2 bang KW 2 250 misalnya, KW 4 mau puluh. Itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat kadang ajan buah jalannya aja bali jadinya. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kadang-kadang gara-gara satu kata salah ucap kita bisa membuat kita kafir. Makanya ketika kita terbiasa menjaga lisan, menjaga amalan, menjaga hati daripada hal-hal yang membuat kita terjerumus, dan itu gara-gara tauhid hidup dalam diri kita. Sensitif, sensornya sensitif. Waqad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'zaru bil jahl. Kadang-kadang dia ucapkan tanpa dia sadari dan tidak dia ketahui. Dan padahal yang seperti itu tidak bisa kejahilan jadi alasan. Tidak bisa kejahilan jadi alasan. Banyak orang yang mengatakan misalnya begini, kan Allah yang disembah itu semua agama itu satu nama aja, beda-beda katanya. Orang Konghucu bilang Tok Pekong, orang Hindu bilang Hyang Widi. Nah, boleh uang apa namanya? Orang Nasrani bilang Allah. Kalau orang orang Islam bilang Allah. Hakikatnya satu. Oleh sebab itu semua agama masuk. Nah, ini ucapan bisa tidak dimaafkan karena kejahilan? Tidak. Ini orang otomatis keluar dari Islam walaupun dia jahil. Karena tidak mustahil orang Islam mengakui agama lain. Kalau enggak, kenapa dulu bilang harus disiksa? Kan cuma dibilang mengakui Hubal. Itu enggak. Hubal sama juga talarnya bilalnya kan. Nah, gitu. Enggak. Ketika Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan apa yang mereka inginkan, "U'lu ya Hubal," misalnya, dia menyesal sekali. Sakit rasa hatinya. Sampai Nabi SAW turun kepadanya ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan.
dia sama sekali tidak mengakui Tuhan orang itu, karena dia tahu bahwa Hubal itu bukan Allah, dia tahu bahwa Toh Peh Kong itu bukan Allah, bahwa itu bukan nama-nama yang diciptakan orang itu bukan Allah SWT. Al-Quran sudah menyebutkan, kalian hanya menyembah atau menyembah nama-nama yang kalian buat sendiri. Illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum, kalian dan nenek moyang kalian. Tidak pernah Allah mengakui itu saya juga tidak. Nah, tiba-tiba ada yang mengatakan itu. Nah, cuman masalahnya kan kadang orang-orang hebat nih ya, orang-orang bergelar-gelar tinggi kan secara akademis. Kembali lagi kalau kita telusuri, ternyata walaupun bergelar akademis tinggi, tetap saja bahan yang dipakai bahan sintetis, hasil pikiran, hasil perasaan. Kalau dia mau ikut Al-Quran, ikut sunnatu sayyidi waladi adnan, dia tidak akan pernah mengatakan itu, tidak pernah akan mengatakan itu. Wallahu musta'an. Orang seperti ini dikasih unsur? Enggak. Tapi mungkin dia bertobat? Iya. Setiap orang yang mengatakan itu, kalau dia bertobat Allah terima. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, kita katakan ini la yu'zaru bil jahli. Yang seperti ini tidak ada boleh ke jahil kita dalam masalah ini. Nah, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah kama dhanna al-musyrikun. Kadang-kadang orang tuh mengatakan itu dengan keyakinan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang-orang sufi misalnya berdoa kepada syekh-syekhnya dengan alasan mendekatkan diri pada Allah. Orang Syiah menyebut nama Husain, Bismil Husain, saya minum. Itu di tempat-tempat minum di Iran itu ditulis apa namanya, benam Husain, syarab benam Husain, silakan minum dengan menyebut nama Husain. Di negeri tauhid nggak ada seperti itu. Kalau mau minum jangan lupa Bismillah. Menurut tuan-tuan, orang itu menyuruh untuk menyebut nama Husain ketika minum, berbuat kesalahan tidak mereka? Menurut mereka tidak. Mendekatkan diri pada Allah. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini yang dikira oleh orang musyrikin dulu. Ilmunya ilmu apa? Kira-kira dan rasa-rasa. Lalu datang Nabi SAW membawa ilmu yang turun melalui wahyu. Itu dihapus. Makanya patung-patung itu dihilangkan semua, karena itu adalah sarana-sarana syirik. Kuburan-kuburan di awal-awal Islam dilarang dikunjungi. Coba bayangkan, dilarang ziarah kubur. Ini jadi isu pula, Wahabi melarang ziarah kubur. Bukan, yang dilarang ziarah kubur yang satu yang bid'ah, dua yang syirik. Ya, ada yang bid'ah, ada yang syirik. La bid'ah pulonnya. Itu tuh dia. Kalau orang yang masih suka bid'ah, tersinggung dibilang bid'ah. Tonton tersinggung dibilang bid'ah? Enggak, karena tonton bukan pecinta. Dibilang sunnah tersinggung? Hah? Dibilang sunnah tersinggung? Enggak, karena kita memang suka sunnah. Dibilang bid'ah kita enggak tersinggung, karena kita bukan ahli bid'ah. Tapi tonton tertuduh ahli bid'ah, walaupun anti bid'ah. Jadi yang ahli sunnah asli itu yang mau menerima bid'ah. Yang menolak bid'ah hanya menerima sunnah itu tidak asli. Itu gimana lagi? Nape hanya nyomogan cap. Dia yang pegang cap gitu. Nah, jadi yang mau menerima bid'ah itu ahli sunnah asli. Kalau yang menolak semua bid'ah itu ahli sunnah abal. Jadi kalau orang pegang cap, apa soalnya kita teman kita katakan nah asli ndak asli kata orang, tapi kita pastikan dasar kita asli atau tidak, kan jelas.
Ustaz, kenapa Ustaz tidak mau sholat di masjid yang ada kuburannya? Alasan kita jelas, Nabi melarangnya dan sahabat patuh mengikutinya. Buktinya sahabat mengelakkan, atau ketika datang ke negeri-negeri yang ada kuburannya, mereka tidak mau sholat di situ. Oh, kan harus ini kan dulu Ustaz, harus dipahami maknanya. Kalau sujudnya kepada orang kubur tidak boleh, tapi sujudnya pada Allah tidak apa-apa. Itu menurut siapa? Menurut siapa? Menurut Syekh. Saya punya Syekh juga. Kalau menurut Syekh, ya Syekh ini besok itu yang akan dituntut tuh. Mana dapat dek Syekh itu? Pikiran dia najur nih, berdasarkan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Ada yang mendukung pemahaman tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi kita pastikan, andainya memang boleh sujud di tempat atau di kuburan dengan niat tidak menyembah orang yang dikubur, itu dibolehkan. Kalau kita tinggalkan, berdosa tidak kita? Saya ulang kembali, andai benar pendapat Syekh itu, selama kita tidak meyakini menyembah orang yang ada di kuburan, tidak apa-apa sujud di masjid yang ada kuburannya. Andai kita tinggalkan, berdosa kita? Berdosa? Kalau dibuat, kemungkinan berdosa besar. Sah? Nah, oleh sebab itu, kalau ada kemungkinan rugi, mau tidak tuan-tuan ketika berdagang, ya, dikaji-kaji, rugi contohnya, itu buka jual. Hah? Tidak ada, kena perlu untung lah. Kemungkinan rugi yang dominan, itu buka jual. Dan buka juga. Kalau nikah dan jadi juga ya condong kan otek-otek ti ai ganya. Jadi yo nikah. Nah. Kalau bertawin dia memang hawa tu nak masuk nokur. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimah. Jangan bersuka hati kalau memang lebih berat ruginya daripada untungnya. Ma'asyil kiram, khususan in alhamakallahu ma qassa an qaumi Musa ma salim wa ilmi annahu atahu qailin, khususnya lagi ketika Allah mengilhamkan kepadamu tentang kisah kaum Nabi Musa, walaupun mereka ini orang-orang saleh, umat Nabi Musa alaihissalam, dan Allah memberitahukan kepada mereka ketika datang berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ketika mereka selamat dari kejaran Fir'aun lewat di suatu tempat, di situ ada orang-orang yang rukuk dan sujud kepada berhala. Coba bayangkan, Musa, buat elok tu kami macam itu sih. Subhanallah. Ya, buat macam itunya. Padahal bau selamat. Bau selamat. Kemarin kan Samiri membuat patung apa? Patung sapi. Lah tak kicu lah. Aku lah nampak lawang, lah tak kicu lah. Maka Nabi Musa katakan, qala innakum qaumun tajhalun. Ternyata kalian masih jahil juga wahai umatku. Sudah begitu banyak pelajaran masih jahil juga. Sudah banyak mukjizat yang ditunjukkan masih. Ini bersama Nabi mereka masih. Apalagi masih bersama wali. Wali tidak kalau ngaji lah. Kan banyak wali yang tidak ngaji. Kan wali yang tidak ngaji banyak, itu masalahnya. Bekal, mohon maaf, karena pakai tasbih besar, akhirnya jadi wali. Kadang gilo jadi wali juga. Losan. Lagi hidup di zaman ini. Itu bersama Nabi Musa. Baru ditengokkan mukjizat besar. Ditenggelamkan Fir'aun dan para tentaranya. Mereka diselamatkan. Dibelah laut. Bisa mereka lewat dengan aman. Karena mereka 12 kabilah atau 12 kabilah. Tidak lombo saja jalur dia. Babuik 2 jalur. Allah.
Jadi itu memang orang Yahudi mau lah payah-payah macam itu banyak junjang lah. Paham tak? Jadi mereka ingin pula masing-masing kabilahnya satu jalur khusus. Pada Salawi jalan nak jom mau sama orang. Asal itu isoleh sudah pun nak sebolahnya nya. Mintalah ke Nabi Musa, tolong tengok nak lu sudah pun sebolah. Akhirnya diperlihatkan dinding-dinding transparan. Samanya itu ayat. Tapi ketika bosur yang muncul terkecoh. Kemudian kecoh apalagi kita-kita yang jarang mengaji, yang hanya rajin komentar di ngaji. Ngaji kalau di media tentu apa-apa. Bosor di media mereka uang Arab Saudi itu, kerajaan Arab Saudi itu, Raja Salman dibagi adik itu keturunan ya Yahudinya. Tiada dia. Kamu tonton sampai tonton keturunan Holakohan mau? Woi orang Tartar mau tak? Sampai keturunan Yahudi. Tu dia tanya, antum ahli nasab tu ndak? Ilai ahli nasab ndak? Tu apa capek percaya? Sang Datuk Haji nak ambil nama Haji. Tu mengaji Datuk uang lah. Datuk Ainya dah ambil nama dah. Contohnya, kata Mak Haji boleh dan tak tanya Pak Haji ya. Ayah ambil namanya ya. Datuk lain. Datuk ayah? Tak lah. Lagi sama tu aja. Pak Haji. Nama ayah apa lah? Ni mau awak pantang nyebut nama ayah kan? Nama ayah masih kan? Nama datuk? Masih Pak? Tak ya, tak ada nama datuk adanya. Macam nunjuk yang menyebut orang Saudi itu asli Yahudi nunjuk. Macam nunjuk. Tak ada ngaku je lah. Banyak bercerita dengan ada ngaku lah. Ini kan tanya kayaknya Ros, paling tinggi nanti dia Datuk Inya atau Datuk Ayah. Situ kata tidak ambil lah. Itu orang nyabut lah kaji dah silsilah keturunan uang. Pernah tuan-tuan tengok silsilah keturunan mereka? Tak jodoh kan? Tapi sembarang nyabut keturunan Yahudi. Itu ekor odelo Yahudinya tuan-tuan dulu. Apa sebab ambil lawan Yahudinya, ambil lawan Yahudinya, tak dukung Iran, berarti ikut ya Yahudi. Ya sih, kalau ndak nya kan ada kan, cuma ndak pernah tuan-tuan rapat di dewan kan ada nomor abstain kan ada kan, ndak membela tidak menolak adalah WOG walk out. Apa sampai lupa tuan-tuan itu loh. Paham tak? Ada yang mendukung sah, ada yang menolak, ada yang tidak mendukung dan tidak menolak, namanya abstain. Ada yang mabuk akalu kan ada juga, ada yang tidak adil sama sekali kan ada juga. Tapi ada sabunnya kalau tidak dukung Iran berarti dukung Amerika. Nyambil cerdik-cerdik lah aku condohnya, tapi tak jalan akal lah. Jadi orang cerdik-cerdik condoh-sodohnya tengok galau lah profesor doktor kan, cuma tak jalan otak je turun tadi apa kan. Allah musta'an. Boy adik subuh tadi ya sedia kalau lah cerdik je macam itu je tu analisa lah. Contohnya ilai pun nak mengaji nasab, contoh awak kan tak tengok nasab pun kan ya tu tiada banyak gini soko-soko nak jolly ya. Kalau nak soko nak jolly ika kabar dulu yang tepi-tepi sungai puluh-puluh kasih ada orang kami punya tapi lah ambil jumpa Datuk Damo dulu nak manang weh inya non paling padek lemu dulu kalau sembarang tonton ambil ban punya kami tu. Tapi Datuk dimiliki Datuk anak cucu kan. Jadi kalau nanam 5 orang soal bosnya pulau kasih di kuatan. Jadi tagang lah. Jadi boleh orang Datuk dan punya orang.
kan tak habis tonton lah. Terus dia tu ngaji uang lah. Ngaji uang lah, awak tak tahu ngaji bodoh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, siapa yang tahu dan melihat nasab mereka itu tersambung sampai ke Adnan, sebagaimana Nabi SAW sampai tersambung ke Adnan, maka disebut Sayyidu Waladi Adnan. Ya, dan Adnan itu bukan anak Nabi Ishaq, tapi dia anak Nabi Ismail. Ini siapa? Termasuk perangai jahiliyah mencela nasab orang. Makanya kalau ngaji yeyo. Kalau nak bidang kita, sebab kata Umar bin Abdul Aziz, kalau awak tak baca itu aman, tapi kalau baca itu tak aman. Kalau tak tentu dia disabui. Kan nampak nak baca tumbuk lo gara-gara itu gini. Bang tak joleh baca tumbuk lo lah. Makanya cuba dipelajari. Ya, setelah nanti ketemu nanti ternyata memang Yahudi. Baik, seandainya Yahudi itu togak Al-Quran dan Sunnah deh, tak boleh? Weh, andainya memang Yahudi tapi togak di Al-Quran dan Sunnah, tentu musuhnya juga. Hah? Tapi berdamai jemaah Amerika banyak. Tak boleh damai je mereka. Tak boleh damai je mereka. Nabi pun ada damai juga kafir. Leh. Tapi tak boleh orang damai. Awak nak cek damai murah. Awak nak cek damai je lah. Buat baca cerita apa je. Jadi kaum muslimin muslimat dan mati Allah. Ada berdamai, ada berperang. Bahkan kalau dibagi orang kafir dalam Islam, ompek damai. Siapa orangnya? Kan ya? Ompek damai, kafir zimmi dilindungi. Kedua kafir muahad, yaitu terikat perjanjian. Walaupun dia berperang dengan saudara muslim kita tidak boleh perangi dia karena kita berikat perjanjian damai. Jadi itu mohon maaf, jadi banyak nak baca itu tak ngerti lah. Bapaknya sajam dulu belajar agama waktu sekolahnya. Sah? Aku dulu cila lahir. Cila lahir. Apa cila lahir? Ustaz tak datang dah, guru gantiin di guru olahraga. Tak kau tak tanya buat ke dah? Tak kau contoh lah terbayang masa-masa sekolah dulu contoh. Jadi awak gaya sampai dia profesor pendidikan di Universitas Negeri Jakarta ya. Subhanallah. Kalau guru agama tak hadir, bisa digantiin dek guru olahraga, bisa digantiin dek guru PMP. Sah? Iya tak? Tapi kalau guru IPA tak ada, tak boleh gantiin dek guru agama dah. Nya IPA pontiang, agama rendah pontiang. Tak percaya tuan-tuan? Tak kamu jauh tengok Kementerian Agama. Kementerian Agama ada syaratnya ahli agama yang jadi pejabatnya? Tak ada kan? Tapi kalau di ekonomi ada tak syaratnya harus orang ekonomi? Hah? Iya ya. Kalau di hukum ada kepala kejaksaan agung yang tak orang hukum. Tapi menteri agama yang tak yang bukan ulama ada tak? Tahu je macam doh. Kan ya? Tamat SMA bisa di menteri agama. Kan ya? Nah, jadi tu. Jadi sabui. Itu kita uang nombor. Dan kan menyebut kenyataan. Dan itu dibaca dalam seminar-seminar. Bahwasanya kalau guru agama tidak hadir, bisa digantiin dek guru olahraga. Tapi guru olahraga tidak datang, tidak bisa digantiin dek guru agama. Tinggi leh gaji guru olahraga pada guru, ya, termasuk gaji gay. Kan ya? Malin citur. Nanti sedih itu mereka cita agama lah itu contoh yang hebat Allah musta'an. Jadi ketika lihat bagaimana
Nabi Musa tadi seperti itu, akhirnya fahina idzin ya'dhumu khawfuka wa hirsuka ala ma yuqallusuka min hadza wa amthalihi. Semakin besar rasa takut dan khawatir kita, jangan sampai terjerumus kepada masalah yang seperti ini. Ya, umat yang dekat dengan nabinya saja bisa seperti itu, apalagi kita. Dan itu terjadi zaman Nabi alaihissalam. Setelah selesai perang Hunain, masih ingat setelah Fatu Makkah terus perang Hunain, lewat di sebuah batang kayu yang dulu jadi membuat keris-keris sakti itu. Jadi kayutkan pedang di situ, nanti kalau pergi perang menang. Kepercayaan jahiliyah enggak? Adoleh? Nah boleh. Masih banyak koi-koi ratuan dulu ada macam itu. Jadi bakalun tapi teman ini kayak gini ya. Allah musta'an. Memang diambil aja dek non balemu dulu kan sen. Ya, jadi awak non tak balemu tak boleh no. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi masih ada yang seperti itu. Lalu kata sahabat yang khususnya yang baru masuk Islam, yang Islam waktu Fatu Makkah, baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat. Kamilah zata anwat. Buatlah kami pohon sakti Rasulullah supaya kita menang pula. Nabi SAW berteriak, Allahu Akbar, inna hasanan. Ini benar-benar mengikut cara orang dahulu. Jadi lalu Nabi katakan, aturiduna an taqulu maqama qala banu Israil li Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Kalian nak seperti dulu pengikut Musa mengatakan kepada Musa, jadikan kami untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan pula. Jadi percaya pada pohon-pohon sakti itu rupanya sama dengan menjadikannya sebagai sesembahan. Nah, kalau kita dah paham ini, kita sudah dapat nikmat. Satu, sensor tauhid kita jalan, sehingga kita selalu khawatir jangan sampai tidak selamat. Kalau orang khawatir tak selamat, pasti dia ambil jalan-jalan selamat. Hati-hati. Allah Ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa dilindungi dengan ilmu ini, yaitu khususnya kepada Allah, dan dijauhi daripada kesyirikan kepadanya. Dah, kita cukup sampai. Namanya kaji bau rumah. Kaji bau tu. Kan orang kan macam itu. Tentunya kaji bau nya harus ditolaknya, tolak. Iya. Saya belum baca fatwanya. Tapi dari judulnya saja sudah kita paham bahwasanya saya tidak tahu ya. Saya belum baca fatwa apa alasannya. Saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini, bahwasanya dam itu, khususnya dam itu disembelih di Makkah, di tanah haram, Yang ada khilafnya adalah boleh tidak didistribusikan di luar tanah haram. Lalu fatwa kontemporer mengatakan itu boleh didistribusikan setelah kebutuhan Makkah, masyarakat Makkah sudah terpenuhi. Dan memang banyak yang terbuang dulu ketika tidak didistribusikan ke luar tanah haram. Jadi oleh sebab itu saya tidak bisa komentar banyak karena saya belum baca fatwa seperti apa. Jangan-jangan saya yang tidak berilmu nanti. Tapi yang saya ketahui bahwa kenapa Sharih Al-Quran mengatakan bahwasanya jangan kalian sembelih sebelum sampai ke tempatnya. Setahu saya seluruh ahli tafsir mengatakan tempat penyembelihan itu adalah Al-Haram.
yaitu Makkah. Tidak ada, saya ketahui khilaf ahli tafsir dalam masalah ini, bahwa tempat penyembelihan itu di Makkah. Kemudian Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu haji wada 100 ekor dia tumbangkan dia untuk keluarganya. Tak satu pun, padahal di tengah jalan itu banyak orang-orang miskin yang ditemui, yang membutuhkan, tapi tidak ada satupun yang didistribusikan di luar tanah haram. Nyawa itu macam itu, tuan-tuan. Syukur nak ambil bagian uang, itu juga nampak. Padahal ada instrumen-instrumen lain yang bisa diberdayakan, itu yang nak dipakai. Apa contohnya? Kalau nak makan kambing Jawa, istiharkan akikah. Ikon ndak nyamanti kabau kan ya, okay? Manti ayam banyak, benar anak kan, tapi akikah ndak kan ya? Kan jadi toh bolehnya babin lagi lah, buat organ tunggal lagi lah, tapi akikah ndak bayu orang. Jadi suka ini mengganggu hal seperti ini. Zakat misalnya, orang kita kadang-kadang cenderung bayar zakat kepada familinya, kadang sah, walaupun tidak dilarang, sah, bahkan untuk suami aja boleh diberikan. Tapi mohon maaf ya, kalau seandainya kalau boleh memilih untuk yang keluarga ini, hadiah lah. Zakat itu sedikit cuma hadiah, hadiah kan banyak kan, penghargaan. Zakat mereka saya 50.000 ya sampai kan ya. Tapi kalau hadiah, bisa 1 juta kayak tuh beli ampa kenayo kan misalnya, itu hadiah kalau zakat. Oh itu ajen kodok tonyong dah. Zakat je lah ben ayah, ada alasan pun. Jadi sekarang itu jangan karena alasan kebutuhan, sedangkan di Mekah tidak butuhkan, lalu kita merubah-rubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang bisa sesuatu hukum itu dikontekskan, tapi bukan selamanya konteks itu yang terbaik. Kan pernah saya sampaikan di sini, ada seorang raja berhubungan suami istri di siang Ramadan. Lalu supaya ada efek jerah, suaminya memerdekakan hamba, jangan seorang deh, 1000 bisa ada, tapi tidak kasih deh sakit kan. Atau suami makan 60 orang, 6.000 bisa ada, tidak mengurangi kekayaannya. Kalau tidak cukup IPT-nya, gajinya, suami kepala dinas ngumpul. Bisa tidak? Dulu tidak ada kadis suri, dulu tidak ada kadis ini. Pohon yang pejabat belum mustahil. Dan akhirnya beberapa orang ulama waktu itu dengan muftinya bersepakat untuk memfatwakan, bukan merubah hukum menurut mereka, istihsan, bahwasanya bagi dia ini kita tetapkan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini tidak semua ulama merekomendasikan seperti ini. Ada yang mengatakan ini istihsan ghairu hasan. Ini adalah menganggap baik, tapi anggapan baik itu tidak baik. Apa sebab? Merubah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, kami lebih tahu dari kamu. Biarkanlah Allah SWT sudah mengatur seperti itu. Allah tak mengecualikan yang kaya, pejabat, nak orang, tidak ada. Allah lebih tahu, hukumnya harus disamakan.
menurut sebagian ulama. Wallahu a'lam. Jadi sekarang mungkin dari sisi itu tapi terus terang saya malas baca fatwanya. Sudah lewat beberapa kali di beranda saya tidak mau baca. Ini pasti ada hal-hal yang nyeleneh lagi nih. Jadi kita terlalu banyak berijtihad ketika ada nas. Yang kemarin belum selesai, tambah lagi yang baru ini. Nah, wallahu a'lam. Menurut saya di skip aja lah dulu. Karena belum ada darurat untuk itu, belum ada. Kalau saya justru dulu mengusulkan ke Menteri Agama, ya karena kalau di sana kan mudah ketemu menteri kan. Kalau Siko kan lama antri kan, pakai prosedur, pakai protokoler. Ada kalau kayak protokoler tidak nonton, tak mau jujur. Ya, dulu tidak terpaksa saya melakukan protokoler, tidak syukur. Tapi kalau terpaksa dibuat juga, kalau bisa tidak. Jadi kaum muslimin muslimat, sabarin Pak. Daripada banyak kekicu jemaah masukkan dalam komponen biaya haji. Nanti kementerian yang bayarkan. Dalam sana misi haji kan yang membayarkan ke Bank Pembangunan Islam. Ada kan bergaining. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa yang disembelih di Mekah itu surplus, tidak termakan lagi dengan orang Mekah. Maka kita minta disembelih di sini, tapi nanti misalnya dari 200.000, kan jemaah kita kan paling banyak 240.000, minta 100.000 didistribusikan di tanah air. Kalau itu tidak ada masalah, karena masalahnya penyembelihan tadi kan itu. Jadi wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan mahillahnya itu, tempatnya itu adalah di tanah haram, bukan di Jakarta, ya, bukan di manapun penjuru dunia. Kadang-kadang orang kan meninjau substansi, kan yang menyembelih Ustaz, iya, substansi memang menyembelih, tapi ketentuan tempat orang yang atur. Kalau saja menyembelih, kan kambing bisa disembelih dalam bentuk akikah, ada dalam bentuk apa lagi, kafarat ada, nah dalam bentuk apa lagi, syukuran ada, sembelihlah. Nah, tidak tiap boleh rasanya. Siapa pun tidak boleh, rata-rata boleh ada. Tahu ibarat sate kambing kan ya? Kan ada sate kambing tahunya, mana ada nolonginya, ikut dan lagi. Nah, nak dipokan dan tunjuk tompek paling lama. Hah? Jadi seolah abang bayu tidak masalah nah. Jadi seolah abang bayu tidak masalah nah. Jadi kalau ada lempuan anginnya amah dan buat insyaallah. Ya kalau suagi berarti dingkinang lu. Kalau esok malam bisa dipokan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Jadi entah maaf ya, alun bisa dan secara tuntas membahasnya karena terus terang fatwanya belum saya baca. Dan saya belum membaca alasan-alasan apa yang digunakan, tapi hanya saya membayang-bayangkan aja. Barangkali karena tadi substansinya tadi. Jadi semuanya tidak bisa disubstansikan. Menurut Anda terlalu ekstrim dan terlalu bebas dalam berfatwa. Ala kulli hal, kalau saya menyarankan ya kepada jemaah calon haji ini di skip saja, dilewati saja ya, karena termasuk yang mungkin karena bacaan saya yang masih kurang ya, termasuk yang aneh, Allah musta'an. Nanti kalau udah matang nanti saya sampaikan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.